Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Sentosa dengan NIM 123490009 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Jadi di sini saya akan membahas modul 1 praktikum pneumatik dan hidrolik. Di sini saya akan fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Baik, kita mulai. Di sini saya mendapatkan materinya dari modul asprat saya. Mari kita mulai. Jadi kenapa K3 itu penting? Coba bayangkan, kalau misalnya kita sedang melakukan praktikum, lalu tiba-tiba silinder pneumatik bergerak mendadak. Ketika tangan kita itu masih ada di dekat piston, apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinan besar tangan kita bisa terjepit. Nah, atau bayangkan juga kalau misalnya selang udara bertekanan tinggi yang lepas. Nah, itu kan selang itu bisa mencambuk dengan sangat kuat, atau bahkan bisa melukai kepala kalau misalnya kena. Nah, bukan cuma karena itu, mungkin juga ada kasus di mana kompresor meledak karena tekanannya yang berlebih. Nah, itu memang pernah terjadi, bukan hanya cerita, tapi di dunia kerja juga pernah terjadi. Jadi kecelakaan di laboratorium atau industri itu nyata adanya, bukan hanya sekadar teori yang menakut-nakuti saja. Nah, jadi tujuan dari video ini itu adalah menjelaskan secara runtut tentang mulai dari latar belakang kenapa K3 itu perlu, tujuan penerapannya K3 itu, potensi bahaya di lab, aturan dan SOP yang harus kita ikuti, dan juga apa saja yang kita harus lakukan saat keadaan menjadi darurat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kita akan mulai dari latar belakang dulu. Nah, jadi laboratorium pneumatik dan hidrolik itu isinya pasti banyak peralatan atau komponen-komponen ya, seperti PLC, terus ada kompresor, ada silinder pneumatik ya, ada selang, dan ada juga fitting. Nah, jadi setiap komponen itu mempunyai potensi bahayanya masing-masing. Nah, dari sini, kalau kita mengabaikan K3, berbagai risiko kecelakaan itu bisa muncul. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Contohnya itu tangan atau kaki yang terjepit silinder. Nah, selain itu juga ada sengatan listrik dari rangkaian PLC, dan selang yang terlepas lalu bisa mencambuk badan atau kepala kita. Dan juga ada kebisingan atau noise dari kompresor yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran kita, atau bahkan lantai licin karena ada oli yang bocor. Itu juga bisa. Jadi ini bisa balik lagi saya tanya ke kalian, kalau menurut kalian lebih berbahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik dari PLC yang terbuka? Nah, jadi dua-duanya ini berbahaya ya teman-teman. Udara yang bertekanan itu bisa melukai secara fisik, sementara listrik bisa menyebabkan luka bakar atau bahkan paling berat itu kematian kalau arusnya itu cukup besar. Jadi alasan utama kenapa kita harus menerapkan K3 itu untuk melindungi diri kita, melindungi orang lain, teman kita, asprat, dan juga selain itu juga menjaga alat agar tetap awet dan menjaga suasana belajar tetap aman dan kondusif. Jadi fungsinya itu bukan hanya untuk menjaga keamanan kita dan orang lain, tapi juga untuk menjaga alat itu agar bisa tetap awet dan aman untuk dipakai. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke tujuan penerapan K3. Jadi ada beberapa tujuan penerapan K3 di laboratorium. Ada beberapa di sini bisa kita lihat. Yang pertama itu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan. Nah, mungkin kita masuk ke contohnya.
Misalnya kalau ada prosedur yang jelas, otomatis tidak akan ada mahasiswa yang nekat menyalakan kompresor tanpa izin, karena sudah ada prosedur atau petunjuknya dengan jelas. Lalu mencegah kerusakan alat. Misalnya salah wiring PLC bisa membuat modul terbakar. Nah, kalau kita hati-hati, alat itu bakal tetap awet dan bisa kita gunakan berkali-kali, dan bisa kita gunakan untuk selanjutnya, untuk teman kita atau yang selanjutnya, seperti itu. Lalu menumbuhkan budaya disiplin dan kerja aman. Jadi sedari awal, sedari kuliah itu kita terbiasa untuk standar industri. Nah, jadi kita saat masuk ke dunia kerja itu kita sudah terbiasa karena sudah dilatih sejak perkuliahan. Nah, setelah itu ini juga menjamin kelancaran praktikum. Nah, bayangkan kalau misalnya ada insiden di tengah praktikum, pasti semua berhenti dan jadi tidak fokus buat belajar. Nah, pasti fokus ke potensi bahayanya, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga meningkatkan efisiensi belajar. Nah, dengan adanya rasa aman dan kita fokus ke materi bukan soal bahaya, kita lebih fokus untuk belajar dibanding dengan potensi bahayanya. Bisa saja risiko bahaya itu besar, tapi potensinya kecil karena kita sudah menerapkan K3. Nah, seperti itu teman-teman. Kita juga di sini membiasakan standar industri karena di dunia kerja K3 itu wajib ada yang namanya standar internasional yang mengatur keamanan keselamatan kerja ini. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke potensi bahaya yang ada di laboratorium. Nah, sekarang bagian yang paling menarik, apa saja sih yang potensi yang bahaya yang mungkin terjadi di lab itu. Nah, kita mungkin bahas satu-satu ya. Di sini itu ada gambar pertama, ada silinder pneumatik. Nah, dari silinder ini ada risiko-risiko yang bisa terjadi. Nah, bisa jadi tangan kita terjepit kalau bergerak secara tiba-tiba. Nah, soalnya ada juga pasti ini kasus nyatanya, di mana seorang teknisi itu lupa mematikan sistem pneumatik. Jadi saat piston bergerak, itu menjepit jarinya sampai harus dijahit. Jadi begitu teman-teman, harus hati-hati. Lalu di gambar kedua ini ada PLC, Programmable Logic Controller. Nah, di sini kalau untuk komponen PLC ini, itu bahaya utamanya sudah jelas dari listrik. Nah, jadi power supply itu bisa kan 220 volt AC atau 24 volt DC. Jadi kalau misalnya di PLC-nya ini salah sambung, itu bisa terjadi yang namanya korsleting. Nah, jadi bisa jadi di sini bahaya listrik itu sangat tinggi sekali. Nah, selain itu juga kabel-kabel dari PLC itu bisa menjadi potensi juga apabila berantakan, yang membuat akhirnya itu tersandung lah, sehingga kabel dan modul itu jatuh. Nah, itu sederhana tapi bisa berbahaya teman-teman. Nah, kita lanjut ke di sini ada gambar kompresor. Untuk kompresor ini kan menghasilkan udara bertekanan tinggi. Jadi kalau misalnya selangnya ini lepas, itu bisa kemana-mana, bisa mencabuk seperti ya cambuk kuda lah, seperti itu. Nah, selain dari cambuknya ini, selangnya ini, itu juga menimbulkan noise kompresor ini atau kebisingan. Nah, jadi ini nggak bisa diremehkan ya kebisingannya. Kalau misalnya terpapar lama-lama, itu bisa tanpa earplug ya. Tanpa earplug itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, overheating dari kompresor ini juga bisa berujung kebakaran atau bahkan ledakan. Nah, kompresor ini kan juga menggunakan oli kan. Jadi kita harus waspada juga terhadap olinya, harus diperiksa. Kalau misalnya olinya bocor, terus merambat ke lantai, itu otomatis jadi licin dan banyak orang tergelincir gara-gara ini. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, overheat. Lalu kita lanjut ke APD atau alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini itu ada macam-macam ya, mulai dari safety glass. Nah, safety glass ini
Itu tujuannya melindungi mata dari serpihan. Setelah itu ada safety shoes yang melindungi kaki dari benda jatuh, ada earplug meredam suara dari kebisingan, ada sarung tangan untuk mencegah goresan ringan. Nah, balik lagi nih pertanyaan buat kalian. Apakah pernah ada yang merasa pusing atau telinga kalian itu merasa berdengung setelah lama mendengar suara dari kompresor? Nah, itu mungkin sepele, tapi itu adalah tanda awal dari gangguan pendengaran. Jadi harus tetap diperhatikan. Nah, kita lanjut ke aturan umum di laboratorium. Jadi ada beberapa aturan dasar di lab, antara lain itu tidak boleh menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin asisten. Jadi kita tidak boleh menghidup atau mengotak-atik barang secara sembarangan tanpa persetujuan atau komunikasi dengan asisten praktikum. Nah, jadi tidak boleh asal ya teman-teman ya. Lalu yang kedua itu kita tidak boleh kita harus selalu mengecek oli kompresor. Kenapa? Karena kalau oli habis, kompresor bisa rusak parah. Nah, kita tahu kan teman-teman fungsinya oli itu untuk apa? Untuk melumas mesin. Nah, kalau misalnya olinya habis, otomatis mesin dari kompresor itu bisa rusak karena tidak ada pelumas atau pelicinnya. Nah, jadi harus dicek dulu sebelum melakukan praktikum teman-teman. Lalu selanjutnya jangan memegang piston saat silinder bergerak, karena risikonya dari piston yang saat bergerak itu otomatis tangan kita bisa terjepit teman-teman. Jadi ini juga bahaya. Lalu selanjutnya pastikan selang dan fitting kencang, jadi agar tidak terlepas dan mencambuk ya, atau bisa terlempar kemana-mana kayak gitu. Lalu kita lanjut di sini, program dan rangkaian PLC itu harus diverifikasi dulu sebelum dijalankan. Jadi jangan sampai terjadi namanya sistem error atau korsleting gitu. Jadi ini tetap harus dikomunikasikan juga dengan asisten praktikumnya teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu sebelum mencoba setelah praktikum ya. Setelah praktikum itu matikan semua alat dan juga rapikan lab. Jadi jangan lupa setelah semuanya selesai itu merapikan semuanya agar ketika akan melakukan praktikum lagi itu semuanya tetap rapi dan kondusif, jadi tetap aman, dan juga orang yang akan memakai selanjutnya itu kecelakaan kerjanya bisa berkurang karena semuanya itu telah tertata kembali seperti semula teman-teman. Jadi kalau aturan ini dilanggar, siapa yang merugi duluan? Mahasiswa atau kampus? Nah, jawabannya itu ya dua-duanya. Karena mahasiswa bisa cedera dan kampus atau prodi itu juga bisa kehilangan alat-alat karena tidak terjaga dengan baik, tidak awet, bisa rusak teman-teman. Jadi pihak yang dirugikan itu dua-duanya. Jadi kita antara mahasiswa, kampus, dan prodi itu harus bekerja sama dengan baik agar menjaga keselamatan dan juga alat-alat agar bisa tetap terjaga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke SOP praktikum. Selain aturan umum, ada juga SOP atau SOP ini standar operasional prosedur. Jadi ada SOP sebelum praktikum, saat praktikum, dan juga setelah praktikum. Mari kita bahas dulu satu-satu. Di sini kita bahas sebelum praktikum. Nah, sebelum praktikum itu kita perlu mengecek selang, fitting, dan juga kabel. Seperti yang tadi, pastikan oli dan kondisi kompresor baik. Jadi kita harus pastikan alat-alat dan komponennya itu dalam kondisi yang prima. Jadi saat kita melakukan praktikum itu semuanya sudah aman, safety ya teman-teman. Nah, saat kita praktikum juga ada hal yang dia perhatikan. Mulai dari kita jaga jarak dari silinder karena ini bisa berpotensi ke terjepit ya teman-teman. Lalu jangan sentuh aktuator yang bergerak. Nah, setelah itu awasi indikator dan manometer. Jadi itu untuk saat praktikum SOP yang harus kita waspadai teman-teman. Nah, untuk setelah praktikum itu kita matikan PLC dan kompresor, jangan dibiarkan hidup teman-teman. Dan setelah itu buang sisa tekanan udaranya, rapikan kabel dan selang, dan juga kursi ya teman-teman ya, agar tidak
menghambat para praktikan dan juga asisten praktikum. Jadi setelah semuanya selesai itu semuanya dimatikan dan dirapikan agar lebih aman dan barang-barang itu tetap terawat teman-teman. Jadi kayak gitu kira-kira untuk SOP praktikum dari sebelum praktikum, saat praktikum, dan setelah praktikum. Jadi semuanya ini harus lengkap ya teman-teman. Jangan ada yang ketinggalan baik itu sebelum praktikum, saat praktikum maupun setelah praktikum. Nah, kita lanjut ke tanggap darurat. Nah, kalau misalnya ada insiden, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pasti walaupun kita udah waspada ya, tapi kan kita nggak tahu yang namanya musibah, namanya kecelakaan. Jadi di sini ada yang namanya itu tanggap darurat. Nah, kalau misalnya ada insiden, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, misalnya contoh insidennya itu seperti yang di sini, kebocoran udara. Nah, yang harus kita lakukan itu matikan kompresor dan buka katup pembuangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk apabila terjadi adanya kebocoran. Nah, lalu apa kalau misalnya terjadi sengatan listrik, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita matikan power dan gunakan P3K teman-teman. Kita langsung matikan power untuk memberhentikan atau menstopkan arus listriknya teman-teman. Dan juga gunakan P3K untuk menangani korban yang terkena sengatan listrik. Dan juga jangan lupa komunikasi dengan asisten praktikumnya. Lalu kalau misalnya ada kompresor overheating atau berbunyi aneh kayak gitu teman-teman, segera hentikan praktikum dan segera evakuasi ruangan, karena bisa saja overheating ini bisa terjadi ledakan teman-teman. Jadi segera hentikan praktikum dan kasih tahu asisten praktikum. Nah, jadi kayak gitu. Dan jangan lupa nih ya, tak kalah penting juga nih, gunakan APAR atau alat pemadam api ringan kalau misalnya terjadi kebakaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk tanggap darurat ya teman-teman, karena walaupun kita udah menyiapkan baik itu dari diri kita maupun alat, kadang namanya kecelakaan itu bisa tidak diduga-duga. Jadi kira-kira itu untuk tanggap darurat yang harus kita lakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke mungkin ngomong-ngomong soal APAR tadi, sekedar tambahannya, kalian udah pernah belum latihan pakai APAR? Kalau belum, kalian itu minimal tahu cara untuk menarik pinnya dan mengarahkan nozzle serta menyemprotnya dari jarak yang aman. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, kalian udah tahu caranya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke kesimpulan saja ya. Jadi K3 ini itu adalah hal yang paling penting di laboratorium maupun di dunia kerja teman-teman. Dengan K3 kita itu bisa melindungi diri kita sendiri, bukan cuma diri kita sendiri tapi juga melindungi orang lain. Nah, selain keselamatan, kita juga bisa menjaga alat dan kelancaran praktikum. Dari K3 ini yang sudah kita biasa lakukan di perkuliahan atau di praktik, itu bisa melatih kita terbiasa dengan budaya kerja di industri nanti di kedepannya. Nah, karena ingat keselamatan itu nomor satu, utamakan keselamatan, ikuti aturan-aturan yang ada SOP-nya, dan kita semua akan aman serta bisa belajar dengan lebih efektif, dan juga alat-alat atau komponen bisa terawat dan bisa digunakan untuk selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kurang jelas atau sulit dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak.